Muslim muslimah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ASMR bersama studio. Ini adalah ASMR, silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami bahas bisa memberikan manfaat dan barokah. Pada pesan hari ini kita akan kuatkan tentang rukun iman. Telah kita uraikan banyak detail-detail tentang rukun iman kepada Allah. Pada pesan kali ini kita nukil sedikit, kita urai sedikit, kemudian kita teruskan dengan rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebagai bentuk rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah, ini adalah bahasan yang cukup panjang. Silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang dibahas bisa memberikan manfaat dan barokah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimah yang kami hormati, iman kepada Allah memerlukan ilmu terlebih dahulu tentang siapa sebenarnya Allah itu. Ketahuilah, Allah ialah sebutan atau nama Tuhan yang tiada Tuhan selain Allah. Allah adalah wujud tertinggi, wujud teragung, zat yang maha suci, yang maha mulia. Ketahuilah, darinya kehidupan berasal dan kembalinya akan kepada Allah pula. Kalau dalam kalimat, ketika kita sedang mendengar ada orang-orang yang meninggal dunia, yang wafat, kita akan mengutarakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah pula. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Allah adalah tuntunan setiap jiwa, setiap golongan, setiap bangsa. Manusia tentunya akan bisa merasakan dan menyadari keberadaannya dan kehadirannya sejak masa yang paling awal. Ini tentunya ketika kita baru lahir, ketika kita masih di alam arwah. Banyak ayat yang menceritakan bahwa Allah telah menjanjikan kita untuk sanggup beribadah sehingga lahir dalam keadaan hidup, lahir dalam keadaan hidup di dunia. Kaum muslimin, bagaimana keadaan Allah dan zat Allah? Tentunya zat Allah lebih besar daripada apa yang dikuasai oleh akal manusia dalam memahami, daripada apa yang terjangkau oleh pikiran-pikiran manusia, yang mungkin diduga oleh akal pikiran manusia. Nah, tentunya akal pikiran manusia itu sangat terbatas. Tetapi Allah Azza wa Jalla menguasai segala sesuatu, batas yang membatasi akal pikiran manusia. Dan Allah menguasainya. Nah, karena itu akal pikiran manusia tidak akan pernah mampu mengetahui dan melihat zat Allah secara zahir. Atau bahkan di dalam banyak riwayat hadis dijelaskan, memang Allah itu beraling-aling dengan tabirnya. Allah tidak akan memperlihatkan wujudnya sewaktu hidup di dunia ini. Nah, kemudian bagaimana sikap kita? Bagaimana memahami tentang keadaan itu? Nah, ketahuilah, sikap tersebut bukan berarti pengekangan terhadap kebebasan berpikir atau dukungan untuk kebekuan wawasan, bukan seperti itu. Melainkan sikap menyadari keterbatasan diri, akal dan pikiran manusia, agar kita dijaga tidak terperosok dan tersesat oleh pemikiran di luar batas kemampuan manusia. Pikiran kita dilindungi oleh usaha-usaha untuk mencoba sesuatu yang tidak memiliki kelengkapan sarananya. Kalau dalam riwayat hadis yang lain menyebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah fatuhlik. Jadi untuk betul-betul meyakini dengan hisi atau dengan akli atau dengan fitrah dan syar'i, atau kita coba untuk juga memperhatikan terhadap ciptaan Allah, atau bagaimana Allah menciptakan alam dunia ini, itu seharusnya mampu untuk bisa menguatkan keyakinan kita kepada Allah dan menjaga akal kita agar tetap sehat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Berikutnya, sikap seperti ini tidak sama sekali
mengurangi kejelasan wujudnya Allah atau wajibul wujud. Wujudnya tentu nyata bagi setiap jiwa, tercermin dengan jelas pada keajaiban-keajaiban keindahan segenap ciptaannya, segenap keagungannya, dan syairullah yang ada di muka bumi. Jadi untuk mengimani kepada Allah itu sangat mampu. Nah, para kaum muslimah yang berbahagia, sepanjang sejarah, para pemikir dan para sarjana dari berbagai ilmu dengan argumentasi sesuai keahlian dan bidang ilmu masing-masing, nah, menegaskan tentang adanya dan membuktikan tentang adanya wajibul wujud, harus adanya Allah. Wajibul wujud adanya Allah. Sejarah membuktikan pula bahwa para nabi dan rasul mengajarkan bukan hanya masalah kebenaran wujudnya, tapi juga mengajarkan bagaimana yang semestinya dilakukan oleh manusia yang telah mengakui adanya wajibul wujudnya Allah tersebut. Jadi kalau rasul dan nabi itu memberikan ayat, memberikan nasihat, memberikan pitutur yang meyakinkan terhadap wajibul wujud. Juga kita sebagai seorang mukmin yang iman kepada Allah, ini akan mengandung 4 hal untuk membuktikan keimanan kita. Pertama, iman terhadap wujudnya Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada Allah sebagai Rabb, iman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta. Dan ketiga, iman kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah atau ilahiyah. Kemudian yang keempat, iman kepada Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis yang dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Itulah sedikit nukilan kita, uraian kita tentang iman kepada Allah yang telah kita bahas pada episode sebelumnya, dan kali ini kita masuk pada bahasan utama kita ialah iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Iman kepada malaikat yang Allah ciptakan. Kaum muslimin yang kami hormati, kita wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang tentunya malaikat diciptakan itu tidak sama dengan manusia. Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, berupa jasad-jasad halus yang tidak membutuhkan makan dan tidak membutuhkan minum. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah sebagai perantara antara Allah Ta'ala dan para utusannya. Para utusan alaihi salatu wassalam yang mulia dalam ciptaannya dan akhlak budi pekertinya, yang suci zatnya dan sifatnya, juga pekerjaannya. Jadi malaikat itu tidak pernah maksiat, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Mereka sebagian dari hamba-hamba yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Mereka bukan anak-anak perempuan atau anak laki-laki Allah, dan mereka juga bukan sekutu-sekutunya Allah. Ini yang harus kita pahami, bagaimana penjabaran malaikat itu ada. Kemudian bagaimana macam-macam malaikat dan juga beserta dengan kewajiban dan tugasnya. Kaum muslimin muslimah yang kami hormati, pertama ialah tentunya Allah menciptakan para malaikat dengan tugas yang berbeda-beda. Kalau dikatakan sebuah perantara atau antara Allah dan Rasulnya, itu berarti ada tugas di sana. Nah, di antara mereka, pertama tentunya kita harus memahami salah satu nama malaikat yang paling masyhur di kalangan para malaikat ialah malaikat Jibril. Malaikat Allah yang memiliki nama malaikat Jibril. Dia bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasulnya. Malaikat Jibril memang diutus untuk menyampaikan firman Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah berfirman, kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 97 menyebutkan,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi'iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Surah Al-Baqarah ayat 97. Kaum muslimah yang berbahagia, yang kami hormati, pertama ialah malaikat Jibril. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 97 disebutkan, katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, ketahuilah Jibril itu telah menurunkan wahyu Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Tugas malaikat Jibril menurunkan wahyu untuk Nabi Muhammad yang menjadi petunjuk dalam ibadah. Kalau ada umat yang benci, yang memusuhi terhadap Jibril, maka dia juga memusuhi kepada Allah, maka dia juga memusuhi kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Karena pada saat itu ada orang-orang yang menentang, yang membenci terhadap malaikat Jibril, dan diutarakan di hadapan sahabat, di hadapan para rasul, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengingatkan melalui wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah, Jibril adalah malaikat yang menurunkan wahyu. Kaum muslimah yang kami hormati, tentunya peran dari malaikat Jibril sangat-sangat berat, tentunya berat untuk diterima langsung oleh Nabi Muhammad. Kalau kita melihat kisahnya, pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, itu sampai seberat itu, dalam kisah itu. Ketika wahyu turun, Nabi kedinginan, ingin minta untuk diselimuti oleh Aisyah, dan dia mengeluarkan suara-suara yang tidak nyaman di sana, sampai seperti suara bunyi onta yang sakit gitu. Nah ini tentunya mendapatkan wahyu itu bukan sesuatu yang mudah, tapi ya tetap dilaksanakan, tetap diterima. Dan kemudian saking penasarannya para sahabat ketika Nabi mendapatkan wahyu itu, sampai ingin melihat di dalam selimut itu apa yang Nabi rasakan. Karena melalui malaikat Jibril yang memberikan wahyu itu tidak semudah itu ya. Kalau kita sudah membaca Al-Quran ini dengan teori yang mudah atau dijabarkan, dibacakan, kalau Nabi menerima wahyu itu berat sekali. Jadi malaikat Jibril yang telah mendapatkan tugas dan amanah menyampaikan wahyu ini adalah sesuatu yang sangat harus kita imani dan kita agungkan keberadaannya. Walaupun kemudian kita juga harus meyakini malaikat Jibril adalah makhluk Allah pula. Tugasnya sangat luar biasa. Menjadi makhluk Allah yang menyampaikan firman antara Allah dan Nabi Muhammad SAW dan juga Rasul-Rasul sebelumnya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Berikutnya, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ialah di mana malaikat Mikail bertugas membawa hujan ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah, dan dia juga bertugas mengurus tumbuh-tumbuhan. Dia, malaikat Mikail, mempunyai pembantu-pembantu yang mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh malaikat Mikail berdasarkan perintah dari Allah. Mereka mengarahkan angin dan juga mendung serta menurunkan air hujan dari langit, menurunkan di tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dalam riwayat Imam Tabrani, dalam tafsir Mu'jamil Kabir, meriwayatkan di dalam Mu'jamil Kabir bahwa Nabi bertanya kepada malaikat Jibril tentang tugas malaikat Mikail. Di sana kami bacakan. Pertanyaan Nabi dijawab, ala ayyi syai'in Mikail? Ala ayyi syai'in Mikail? Qala
ala nabati wal qatari wal qatar, ala nabati wal qatar. Artinya pertanyaan Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril tentang apakah tugas malaikat Mikail, kemudian Jibril menjawab, dia bertugas atas tumbuhan-tumbuhan dan juga tetesan air hujan. Jadi malaikat itulah yang bertugas untuk mengirimkan hujan dan tetesan hujannya serta mengurusi tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Berikutnya ialah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Dia ditugaskan meniup sebanyak 3 kali tiupan. Pertama ialah tiupan hari kiamat atau nafkhatul faza. Yang kedua ialah tiupan hari kematian semua manusia. Kemudian yang ketiga, tiupan hari kebangkitan semua manusia. 3 tiupan ini akan dikerjakan oleh malaikat Israfil ketika Allah memerintahkan. Rasulullah SAW bersabda, kami bacakan dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan tentang kisah malaikat malaikat Israfil ialah kaifa an'amu wa qad iltaqama. Kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarni al-qarna wa hana jabhatahu wa asghu sam'ahu yantadiru ayyu'maru ayunfakha fayanfukha. Qala al-muslim fa kaifa naqulu ya Rasulullah? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna 'alallahi rabbina. Rawahu Tirmidzi. Di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menceritakan tentang kekhawatiran. Bagaimana saya bisa senang. Bagaimana saya bisa senang dalam artian tenang. Nah, sedangkan malaikat Israfil sudah siap dengan trompet sangkakalanya. Malaikat Israfil sudah mengulung trompet sangkakalanya dan menyondongkan dahinya serta pendengarannya untuk menunggu kapan perintah dari Allah untuk meniupnya. Jadi Nabi menceritakan hal itu. Malaikat Israfil sudah siap. Kemudian orang-orang Islam bertanya pada saat itu, lalu bagaimana ya Rasulullah, bagaimana Nabi kami harus menghadapi keadaan seperti itu? Kami juga kan ikut khawatir. Kalau memang Nabi saja khawatir, apalagi kami. Atau terus kami harus berkata apa ya? Harus berdoa apa untuk bisa selamat sampai dengan masa hari akhirat nanti, hari kiamat nanti? Atau kemudian Nabi mengajarkan suatu doa dan mengajarkan tuntunan, ya sudah, atau doalah hasbunallah wa ni'mal wakil tawakkalna 'alallah. Cukuplah Allah yang mencukupi terhadap kita dan kita tawakal kepada Allah. Allah mencukupi kami dan Allah sebaik-baiknya zat yang diserahi dan kami berserah diri kepada Allah sebagai Tuhan kami. Ya pokoknya tawakal lah ya. Nah, kaum muslimah yang kami hormati, di antara 3 malaikat yang tadi sudah kita bahas, mereka adalah 3 malaikat yang disebutkan oleh Nabi di dalam doanya ketika Nabi mengerjakan sholat malam. Kami bacakan hadisnya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, kana idza qama minal lail yaftatihu sholatahu Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatirah samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik
فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه أبو داود في كتاب الصلاة حسن. Artinya memiliki pengertian, memiliki arti adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka sholatnya dengan membaca doa, Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, dan malaikat Israfil yang menciptakan beberapa langit. Kami ulang sedikit. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, dan Tuhannya malaikat Israfil. Jadi 3 malaikat ini disebutkan di dalam doa malamnya Nabi. Kemudian Allah adalah zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Allah adalah zat yang mengetahui barang gaib dan barang yang nyata. Engkaulah Allah yang menghukumi di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku dengan izinmu kebenaran yang diperselisihkan di dalamnya. Jadi ihdini, Nabi memohon petunjuk dari Allah. Karena banyak sekali syariah yang ditentang, yang dipertanyakan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Sesungguhnya engkau Allah zat yang memberi petunjuk, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki terhadap jalan yang lurus. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jadi ketika kemudian kita mulai untuk diberikan pemahaman tentang adanya 3 malaikat ini, malaikat-malaikat ini adalah memiliki tugas yang harus kita pahami pula. Jibril, kemudian malaikat Mikail, dan juga ketiga malaikat Israfil. Semoga 3 bahasan malaikat ini bisa memberikan wawasan baru untuk kita bagaimana mereka bertugas menjadi malaikat yang menjadi makhluk Allah yang dipilih untuk diberikan amanah seperti demikian itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selanjutnya ialah malakul maut, malaikat. Selanjutnya ialah malakul maut, ialah malaikat pencabut nyawa, bertugas mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qur'an di dalam 2 ayat yang memberikan kita pengertian dan juga pemahaman. Kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Surah As-Sajdah ayat 11. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 50 juga menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara tawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Kaum muslimah yang kami hormati, di dalam surah yang awal As-Sajdah ayat 1 As-Sajdah ayat 11 menyebutkan, dalam surah As-Sajdah ayat 11 menyebutkan Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan, katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, akan mencabut nyawa kalian, dan kemudian hanya kepada Tuhan kalianlah kalian akan dikembalikan. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan dikumpulkan di hadapan Allah. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 50 juga menyebutkan, yang sudah kami bacakan tadi, memiliki makna sebuah peringatan, ya toh. Artinya kalau engkau melihat, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa-jiwa orang-orang yang kafir, mereka seraya memukul muka dan belakang mereka dan mengatakan terhadap orang-orang kafir, rasakanlah siksa neraka yang membakar. Nah ini tentunya dengan keadaan yang demikian ini, kalau itu tidak goib, kita akan merasa ngeri, ya, karena dalam mencabutnya itu dengan mencabut dengan keras, dengan sakit, atau bahkan dipukul dan dikata-katai, ya, rasakanlah siksa neraka. Kata ini Masya Allah. Maka dalam hal ini bahwa malakatul maut yang memang kita tidak bisa untuk melihatnya, atau dan semoga bahwa kita tidak diperkenankan untuk menyaksikan hal itu. Kalau melihat, luar biasa sekali. Bahkan dalam ayatnya Allah mengatakan, ya kalau seandainya bisa melihat, maka ini sangat mengerikan dan menakutkan. Kaum muslimah yang kami hormati, juga disebutkan ayatnya itu kan walau taro. Nah, walau taro di atas adalah, walau taro adalah seandainya kamu melihat, menyaksikan. Nah, tentunya hal ini Allah tidak perkenankan kita untuk menyaksikan. Kalau seandainya menyaksikan hal itu, tentu ya rasa kita, ya mata kita, batin kita mungkin tidak akan bisa tenang, akan mengeri atau dalam setiap harinya, dalam kehidupan kita. Ya, nah maka yang harus kita pahami adalah siapa malaikat yang mencabut nyawa. Nah, menurut sebagian tafsir, nama malaikat tersebut adalah Israel. Kami bacakan. Nah, wa malakul mauti huwa Israel. Dalam Fathul Qadir Jami, dalam Fathul Qadir menyebutkan, kami bacakan syarahnya, Fathul Qadir Al-Jami baina fana riwayah wa dhariyah min ilmu tafsir juz 4 halaman 357. Jadi kalau kemudian bertanya tentang siapa malaikat yang mencabut terhadap ruhnya manusia, jawabannya adalah namanya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kemudian bagaimana dalam melaksanakan mencabut nyawa? Nah, malaikat maut mempunyai pembantu-pembantu dalam melaksanakan tugas mencabut nyawa sesuai dengan keterangan yang ada dalam beberapa kitab tafsir, seperti halnya tafsir Al-Khazin juz 4 halaman 400 dan atau Tantawi juz 1 halaman 1474. Nah, di sana menjelaskan banyak malaikat maut ini tidak bekerja sendirian. Dia memiliki pembantu-pembantu yang ikut serta dalam melaksanakan tugas perintah Allah mencabut ruh manusia. Kalau orang iman dicabut dengan cara yang halus, kalau orang-orang yang tidak beriman dicabut dengan cara yang kasar. Atau ini kan sesuatu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kaum muslimah yang kami hormati, berikutnya ialah
malaikat mungkar dan malaikat nakir. Atau ini adalah dua malaikat yang bertugas di dalam kuburan, menanyai ahli kuburan. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kaum muslimin muslimah yang kami hormati, di dalam hadis disebutkan, kami bacakan hadisnya. Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qarnani 'alaihim atahu malakani fa'aqadahu fayaqulani lahu ma kunta taqul fi hadha ar-rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh fayaqulu unzur ila maq'idaka minan nar abda lakallahu bihi maq'adan minal jannah. Fayarahuma jami'a wa ammal kafiru awil munafiq fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu nas fayaqulu la daraita wa la talaita thumma yudribu bimitraqati min hadidin durbatan baina udhunayhi fayasihu sayhata yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Rawahul Bukhari fi Kitabil Janaiz. Kaum muslimin muslimah yang kami hormati, di dalam Rawahul Bukhari menyebutkan tentang tugas dan kegiatan malaikat mungkar dan nakir. Pengertiannya demikian. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba ketika telah diletakkan di dalam kuburannya dan keluarganya, familinya telah berpaling dan pergi, meninggalkan jenazahnya, meninggalkan kuburannya. Nah, yang terjadi, sang jenazah mendengar terhadap suara sandal mereka, pergi 7 langkah meninggalkan dirinya. Kemudian datanglah kepadanya ialah 2 malaikat yang lantas keduanya mendudukkan terhadap jenazah ini. Lantas keduanya mendudukkan terhadap si rajul almarhum tersebut atau almarhumah. Kemudian dia bertanya kepadanya tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW. Apa yang engkau katakan tentang Nabi Muhammad SAW? Kemudian kalau dia orang iman, dia akan bisa menjawab ini tanpa diajari. Dia akan bisa memberikan jawaban yang benar. Memberikan jawaban yang benar. Isinya ialah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan juga utusannya Allah. Ini jawaban ketika dia adalah orang iman. Nah, kemudian setelah jawaban ini disampaikan kepadanya, nah, malaikat mungkar dan nakir mengatakan, wahai rajul yang iman, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Allah telah menggantikannya untukmu tempat duduk di surga. Sehingga Nabi mensabdakan, ketika 2 malaikat ini sudah menjabarkan keadaan itu, dia diperlihatkan terhadap kedua-duanya. Dia bisa melihat tempat yang ada di neraka dan yang ada di surga. Nah, kalau dalam riwayat yang lebih panjang, kemudian dia dipersilahkan untuk beristirahat seperti halnya pengantin baru sampai menanti hari kebangkitan. Kemudian sebaliknya, apabila dia dalam keadaan kafir atau orang munafik yang wafat, maka dia akan mengatakan, aku tidak tahu. Aku berkata seperti halnya orang-orang yang mengatakan tentang Muhammad. Apa yang mereka bilang ya, aku juga ikut. Tapi secara pribadi, atau dia tidak mengetahui siapa itu Muhammad SAW, hanya ikut-ikutan saja. Kalau ya katanya sih dia ya Rasul, dia ya hamba Allah. Atau sehingga jawaban ini dipertanyakan kembali oleh malaikat mungkar dan nakir dengan mengatakan, nah, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak membaca di dalam kitab? Kemudian jawaban itu sudah cukup untuk menjadi alasan
dia menyiksa terhadap jenazah dengan memukul kepalanya di antara kedua telinganya yang membuat dia berteriak kesakitan. Dia menjerit satu jeritan yang ceritanya ini bisa didengar oleh makhluk sekitarnya, ya toh, kecuali jin dan manusia. Karena memang oleh Allah dijaga untuk tidak bisa mendengar terhadap kejadian itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kaum muslimah yang kami hormati, tentunya ini keadaan yang luar biasa. Dan alhamdulillah kalau keadaannya itu gaib. Kalau seandainya terjadi dalam keadaan yang zahir, yang kita bisa mendengarnya, tentu akan sangat menakutkan dan mengerikan untuk kita hamba-hamba Allah yang masih hidup. Dan semoga kita dijaga dari siksa dalam keadaan neraka dan siksa kubur yang ada di dalam alam kubur ini. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah ketika ingin terlindung atau terjaga dari siksa kubur, ialah salah satunya menjaga dalam kesucian, menjaga tempat, baju, pakaian, dan juga kesucian yang ada di rumah kita, atau dijaga agar kita terlindungi dari siksa kubur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Juga bagaimana kita bisa menyaksikan Nabi Muhammad SAW, ya toh, sebagai hamba Allah dan utusan, yaitu dengan iman. Keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya toh, di mana hidup kita yang sudah bersyahadah tentunya akan menyelamatkan kita dalam keadaan selamat dari pertanyaan malaikat mungkar dan juga malaikat nakir. Berikutnya kami bacakan ialah sumber dari nama malaikat mungkar dan nakir. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir." Rawahu Tirmidzi fi Kitabil Janaiz. Menyebutkan dari Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda mengenai jenazah, mengenai almarhum atau almarhumah. Nah ini ketika dikubur seorang mayit, atau beliau bersabda ketika dikubur salah satu dari kalian, maka datanglah kepada keduanya setelah 7 langkahnya orang-orang iman telah meninggalkan di kuburannya itu. Kemudian sebagai sunnah kita melemparkan 3 kali tanah ke arah makamnya. Nah ini akan datang 2 malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan. Salah satu di antaranya bernama Munkar dan salah satu di antaranya bernama An-Nakir. Jadi malaikat Munkar dan juga Nakir. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan ini adalah sumber di mana malaikat ini memiliki tugas untuk bertanya kepada orang-orang iman, kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang tidak memiliki keimanan, yang kafir, yang munafik, bahwa semuanya akan didatangi. Mendapatkan nikmat atau tidak nanti tergantung bagaimana dia semasa hidupnya. Jadi selama hidup kita berbekal untuk akhirat. Ad-dunya mazru'atul lil akhirah. Kaum muslimin muslimah yang kami hormati, kita lanjutkan dengan malaikat Raqib dan Atid. 2 malaikat ini bertugas mencatat amal seorang hamba yang baik maupun amalan yang jelek. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalsidu min qawlin
illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 17 dan sampai 18. Memiliki pengertian dan makna, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan seorang, maka duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri. Tiada ucapan pun yang diucapkan melainkan dia ada di dekatnya. Malaikat pengawas selalu hadir, ialah malaikat raqib dan juga malaikat atid. Kata, kami ulangi sedikit. Kita ulas kembali. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 17 sampai 18. Memiliki pengertian dan juga makna, yaitu dua malaikat yang mencatat amal perbuatannya manusia. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada dalam artian tiada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh hamba, oleh manusia, melainkan di dekatnya ada dua malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan akan diawasi oleh malaikat raqib dan juga malaikat atid. Jadi tidak ada yang lepas dari pengawasannya. Berikutnya, di dalam Rawal Baghawi diceritakan pula, kami bacakan, An Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katibul hasanati ala yamini rajul wa katibus sayyiati ala yasari rajul wa katibul hasanati amirun ala katibis sayyiat fa idza amila hasana katabaha sahibul yamini 'ashran wa idza amila sayyi'ah qala sahibul yamin li sahibis shimal da'hu sab'a sa'atin la'allahu yusabbihu aw yastaghfiru. Rawal Baghawi wa hasanah Albani fi sahih. Pada Rukum 1209 di dalam Rawal Baghawi. Memiliki terjemah dan juga makna, artinya dari Abi Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, penulis-penulis amalan-amalan yang baik itu ada di sebelah kanan seorang, dan penulis-penulis amalan jelek itu ada di sebelah kiri seseorang. Dan penulis amalan baik menjadi pemimpin bagi penulis amalan yang jelek. Jadi malaikat yang ada di sebelah kanan itu mengomandoi, memimpin. Nah, ketika seseorang mengamalkan terhadap kebaikan, ketika seseorang mengerjakan terhadap kebaikan, nah, sahibul yamin, yani malaikat yang ada di sebelah kanan, itu akan menulisnya menjadi 10 kebaikan. Nah, namun ketika seseorang mengamalkan kejelekan, malaikat yang ada di sebelah kanan ini akan memerintahkan terhadap malaikat yang ada di sebelah kiri untuk menunggu terlebih dahulu. Ya toh? Tinggalkanlah dulu, jangan langsung ditulis kejelekan itu, ya toh? 7 saat, 7 waktu. Barangkali saja dia membaca tasbih atau membaca istighfar, sehingga dosanya itu bisa terampuni. Ya toh? Karena Allah kan menjanjikan pengampunan bagi orang-orang yang membaca istighfar, membaca tasbih kepada Allah. Tapi kalau pahala, itu langsung ditulis sebagai 10 kebaikan. Ini tugas daripada kepemimpinan malaikat raqib dan atid, di mana ini menjadi salah satu keuntungan untuk kita orang-orang iman yang melakukan kebaikan langsung mendapatkan pahala. Tapi kalau melakukan
kesalahan, Allah masih atau menunggu barangkali orang ini akan istighfar atau mencari pulihan dari dalam dosa-dosanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kaum muslimah yang kami hormati, juga diterangkan di dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 239 sampai 240 yang menjabarkan kembali tentang malaikat Raqib dan Atid dalam surah Bani Israil. Ayat 13 sampai dengan 14, keterangan dan tafsirnya. Kami bacakan terlebih dahulu, silakan didengarkan. Waqala al-Hasan al-Basri wa tala hadhihi al-ayah 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ya ibn Adam busitat laka sahifah wa wukila bika malakani karimani ahaduhuma an yaminik wal akharu an shimalik fa amma alladhi an yaminika fayahfadhu hasanatika wa amma alladhi an yasarika fayahfadhu sayyi'atika fa amal ma syi'ta aqlil aw akthir hatta idza mutta tawiyat sahifatuka wa ju'ilat fi unukika ma'aka fi qabrik hatta takhruja yawmal qiyamah fa inda dhalika yaqulu wa kullu insanin alzamnahu ta'irah fi unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Surah Al-Isra ayat 13 sampai dengan 14, fi tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 239 sampai 240. Kaum muslimah yang kami hormati, berkaitan tentang malaikat yang berada di alam kubur. Dalam tafsir Ibnu Katsir bahas dalam surah Bani Israil, di sana memiliki terjemah dan pengertian. Berkatalah Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, dan dia membaca tentang ayat ini, ayat yang membahas tentang malaikat Raqib dan juga malaikat Atid. Berkata Hasan al-Basri, dan dia membaca ayat ini tentang bahasan malaikat yang berduduk, malaikat yang duduk, seseorang yang duduk di sebelah kanan dan malaikat yang duduk di sebelah kiri, ialah malaikat Raqib dan juga malaikat Atid. Nah, kemudian di sana menyebutkan, wahai anak Adam, telah dibentangkan untukmu satu sahifah dan telah diserahkan kepadamu dua malaikat yang mulia. Salah satu dari keduanya berada di sebelah kanan dan yang lain berada di sebelah kiri. Maka dia menjaga amal baikmu dan di sebelah kirimu kata dia menjaga amal jelek. Kalau sebelah kanan dia mencatat atau mengawasi tentang amal baik,
dan di sebelah kiri dia akan mencatat dan mengawasi amal buruk kita. Kami ulang dari awal. Artinya, berkata Hasan al-Basri, dia membaca ayat ini yang memiliki pengertian ialah tentang anil yamini wa anil shimali qa'id, ialah seorang yang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Nah, kemudian Hasan al-Basri melanjutkan, wahai anak Adam, telah dibentangkan untukmu satu sahifah dan telah diserahkan kepadamu dua malaikat yang mulia. Salah satu dari keduanya di sebelah kananmu dan yang lain, yang akhir, itu berada di sebelah kirimu. Adapun yang di sebelah kananmu maka dia menjaga terhadap amal baikmu, dan yang ada di sebelah kirimu dia akan menjaga terhadap amal jelekmu. Dia akan mengawasi dan mencatat amal jelekmu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Setelah itu kembali, kata jadi sebelah kanan dan sebelah kiri tugasnya sudah jelas, ya toh. Nah, kemudian Hasan al-Basri melanjutkan, maka beramalah sekehendak, kata, menyedikitkanlah atau memperbanyaklah amalan, sehingga ketika nanti dirimu telah wafat, kata, dan ditutuplah sahifahmu, kata, ditutuplah buku catatan amalmu. Jadi sudah berakhir dan tidak bisa bertambah lagi. Kemudian nanti buku itu akan dikalungkan di lehermu bersama, kata, masuk di bawah, kata, di dalam alam kubur kita. Kata, dikalungkan di leher dan dibawa di dalam kuburan kita secara gaib. Nah, dalam hal ini Hasan al-Basri mengingatkan agar perbanyaklah beramal atau menyedikitkanlah beramal sakarepmu. Tapi tentunya kalau orang iman ya harusnya memperbanyak amal, karena amalan di dunia ini seperti halnya kita ada di sebuah gua yang gelap, atau tidak ada cahaya, dan kita tidak tahu seberapa banyak yang kita dapatkan. Akankah amalan kita hilang atau berkurang atau tidak? Atau maka harus diperbanyak atau harus disemangatkan. Nanti buku catatan amal yang kita dapatkan itu setelah wafat akan ditutup, akan tidak lagi bertambah dan dikalungkan di leher kita, atau di bawah, di dalam kuburan kita. Sehingga ketika nanti kita keluar dari hari kiamat, bangkit dari hari kiamat, ketika itu Allah berfirman, atau ketika kita telah bertemu di hari kebangkitan dan berkumpul di padang mahsyar, tentunya di sana Allah akan berfirman pada hari itu, atau dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya, sudah dicatat di sana dan di bawah, ya toh, di buku catatan amalnya dikalungkan, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka, atau jadi nanti akan dibukakan, akan dibacakan. Nah, kemudian akan dibuka, akan diwujudkan, sehingga ketika pada hari itu kita bisa melihat terhadap buku catatan amal kita, Allah berfirman, bacalah kitab. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap dirimu. Artinya kita diperkenankan untuk melihat semua amalan kita sesuai masa hidup kita, rapot kehidupan kita. Jadi kitalah yang akan juga bisa melihat sejauh mana amalan kita itu banyak atau tidak, atau banyak dosanya atau tidak, dan di sana kita bisa menyaksikan. Namun tentunya di hadapan Allah, atau kita berharap betul ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan surga. Nah, kalau kemudian di masa hidup kita banyak dosa, banyak salah, banyak keliru, tidak pernah taubat, nah ini terus pengharapan kita kepada Allah tentunya akan dihadapkan dengan kepastian, atau kita bisa masuk surga, atau mungkin kita bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Selanjutnya, malaikat Malik dan malaikat penjaga neraka Jahannam. Malaikat-malaikat yang menjaga neraka Jahannam adalah malaikat Zabaniyah yang dipimpin oleh 19 pemimpin yang semuanya di bawah kepemimpinan malaikat Malik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kami bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Zuhruf ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Surah Az-Zuhruf ayat 77. Di dalam surah itu menyebutkan tentang ucapannya orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka, atau karena di sana keadaannya tidak hidup dan tidak mati, atau sudah hidup dibangkitkan lagi terus sehingga berulang-ulang, dan mereka merasa betul-betul merasakan kesakitan dan juga siksa yang luar biasa, sehingga mereka memanggil terhadap malaikat Malik, wahai malaikat Malik, biarlah Allah menghukumi membunuh kami saja agar mati betulan. Ya toh? Dia tidak ingin mati dihidupkan kembali, disiksa lagi. Ya toh? Berulang-ulang seperti itu, dan kemudian malaikat Malik melalui tempo yang sangat panjang, ya toh? Dia tidak mau mendengar, dan juga malaikat Malik tidak, dalam riwayatnya itu tidak memiliki pendengaran. Ya toh? Nah, kemudian dia menjawab, ya toh, atas panggilan-panggilan mereka, ya toh, dengan jawaban yang menghinakan terhadap mereka, membuat mereka tentunya merasa sadar dan juga tercengang dan juga merasa tersiksa kembali batinnya, karena malaikat Malik menjawab dengan jawaban yang menghinakan, kalian akan tetap tinggal di dalam neraka ini, diamlah kalian. Jadi tidak ada jawaban yang mengenakan ketika malaikat sudah memasukkan mereka ke dalam neraka. Malaikat Malik sebagai komandonya, kemudian malaikat Zabaniyah dengan 19 malaikat yang lain, dan tidak ada lagi jawaban untuk mereka orang-orang kafir selain diamlah kalian di sana, menengok di situ, atau kalian adalah penghuni neraka Jahannam. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Selanjutnya dalam surah Al-Mudaththir ayat 27 sampai dengan 31 juga menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Surah Al-Mudaththir ayat 27 sampai dengan 31. Memiliki pengertian. Artinya, tahukah kamu apakah neraka Sakor itu? Kemudian di sana Allah menjelaskan seterusnya, neraka Sakor adalah neraka Sakor adalah neraka yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga yang tidak kami jadikan neraka itu melainkan. Di sana malaikat-malaikat yang menjaganya adalah malaikat yang sangat banyak. Kami ulang sedikit. Dan tidak kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat-malaikat yang jumlahnya sangatlah banyak. Malaikat Malik dipimpin oleh malaikat Zabaniyah, malaikat dipimpin oleh malaikat Malik dan beserta dengan 19 malaikat Zabaniyah. Jadi malaikat itu dijadikan untuk menjaga atau untuk membentengi neraka Sakor atau neraka yang membakar itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kaum muslimin yang kami hormati,
tentunya apapun namanya, atau neraka Sakor, neraka Jahanam, tentunya ini adalah sebuah tempat penyiksaan untuk orang-orang kafir. Nah, mendengar kisah-kisah neraka, mendengar kisah-kisah malaikat, nah Allah menyatakan dan memastikan bahwa jumlah mereka itu, bilangan mereka itu, atau akan menjadi cobaan bagi orang-orang yang tidak beriman, akan menjadi cobaan untuk orang-orang kafir. Apakah betul jumlahnya ada 19? Apakah betul pemimpinnya adalah malaikat Malik? Itu kalau orang-orang yang tidak beriman. Tidak berlaku untuk orang-orang. Nah, itu untuk hal itu dilakukan oleh orang-orang kafir, dan tentunya tidak berlaku untuk orang-orang iman, karena orang iman harus meyakini dan memastikan keyakinannya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, termasuk penjaga-penjaga neraka Sakor, neraka Jahanam yang ada di akhirat nanti, di neraka Jahanam. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Dan kita berdoa untuk dilindungi dari nerakanya Allah, ialah neraka Jahanam atau neraka Sakor dan lain. Dengan tuntunan doa kami bacakan. Ialah Allahumma ini as'aluka al-jannah wa ma qurba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qurba ilaiha min qawlin aw amal. Jadi kalau memohon doa untuk, kalau kita memohon doa untuk berlindung dari neraka, maka doa agar kita bisa melaksanakan amalan yang bisa mendekatkan ke dalam surga. Dan kalau kita ingin berlindung dari neraka, maka kita mohon kepada Allah untuk bisa mengerjakan amalan yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga, dan kalau ke neraka ya menjauhkan kita dari neraka Jahanam, dari neraka apapun. Mohon untuk bisa mengerjakan amalan ataupun perbuatan ataupun ucapan yang bisa mendapatkan surga, dan mohon untuk dijauhkan dari amalan atau perbuatan yang bisa mendapatkan nerakanya Allah. Karena itu salah satu tuntunan doa yang menjadi solusi. Jangan sampai kita mendapatkan bagian. Kalau tadi di alam kuburnya sudah diperlihatkan, kalau selamat tuh ya bisa selamat seterusnya. Maka kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, di dalam kehidupan ini merupakan jembatan. Apakah nanti kita akan mudah atau tidak? Kalau di kuburannya mudah, di akhiratnya bisa mudah. Kalau di kuburannya susah, seterusnya akan lebih susah lagi. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Berikutnya dalam surah Az-Zumar ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun min qablikum yadluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Dalam surah Az-Zumar juga disebutkan, artinya Rasulullah SAW bersabda, didatangkan neraka Jahanam pada hari itu yang, ini dalam surah Az-Zumar, firman Allah menyebutkan, kami ulang, dalam surah Az-Zumar memiliki makna dan pengertian, artinya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman digiring ke dalam neraka Jahanam, berbondong-bondong, berombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai di dalam neraka, mereka sudah sampai di dalam neraka, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkata kepada mereka penjaga-penjaga neraka Jahanam, malaikat Malik dan juga malaikat Zabaniyah, apakah belum pernah datang kepada kalian Rasul-Rasul yang ada di antara kalian, yang membacakan kalian ayat-ayat Allah, membacakan kepada kalian firman-firman Allah. Jadi ini ditegur oleh malaikat Malik, malaikat Zabaniyah. Kemudian
Mereka bertugas menyampaikan ayat-ayat. Kami ulang sebentar. Kita lanjutkan. Mereka menyampaikan ayat-ayat Tuhan kalian dan memperingatkan kepada kalian akan pertemuan hari ini, akan perjumpaan di hari akhirat ini. Atau apa mereka tidak menyampaikan kepada kalian sehingga kok bisa kalian berbondong-bondong masuk ke dalam neraka ini loh? Atau jadi pertanyaannya malaikat Malik ya, ada kalanya juga terkadang memoleh-molehkan mereka, mempermalukan mereka. Atau dengan pertanyaan demikian mereka menjawab betul. Atau benar sih sudah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab bagi kami atau terhadap orang-orang yang kafir. Jadi mereka juga menyadari bahwa adanya mereka datang ke dalam neraka jahanam itu karena ya mereka sudah ditakdirkan dikotar masuk ke dalam neraka. Mereka meyakini atau bahkan mereka juga sadar Rasul yang datang hari itu tidak diimani. Berikutnya kami bacakan kembali dalam surah. Di lain riwayat hadis Muslim, Kitabul Jannah wa sifati. Dan jadi disebutkan di sana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yauma id laha 70,000 zimamin ma kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Rawi Muslim. Memiliki pengertian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan neraka jahanam pada hari itu, yang mana di dalam neraka jahanam atau di dalam jahanam itu memiliki 70.000 tali kendali. Bersama tiap-tiap satu tali kendali ada 70.000 malaikat yang menariknya. Atau ini tentunya neraka jahanam baik itu berupa pintunya yang begitu luas atau para penyiksanya yang begitu banyak dan juga siksanya yang tidak akan pernah sama dengan siksaan di dunia. Lebih menyakitkan, lebih berat, dan lebih menakutkan dan mengerikan. Kaum yang kami hormati, kita lanjutkan bahasan kita, ialah malaikat penjaga surga. Ialah malaikat Ridwan dan juga para malaikat penjaga surga, di mana malaikat Ridwan ini menjadi pemimpin para malaikat yang menjaga di dalam surga. Di dalam firman Allah surah Az-Zumar ayat 72 menyebutkan, kami bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ralat surah Az-Zumar ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha Assalamun alaikum tibatum fadakhuluha khalidin. Surah Az-Zumar ayat 73. Yang memiliki pengertian dan arti, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga dengan berbondong-bondong. Ketika ahli neraka datang dengan berbondong-bondong atau didorong atau dipaksa untuk secepat mungkin, nah ini ahli surga juga datang hadir ke dalam surga atau datang ke depan pintunya dengan berbondong-bondong pula. Sehingga apabila mereka telah sampai ke depan pintu surga, sedang pintu-pintunya sudah terbuka, maka berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga surga dengan mengatakan, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian semua, berbahagialah kalian. Maka masukilah surga ini, sedangkan kalian kekal di dalamnya. Jadi untuk ahli surga, ini mendapatkan sambutan yang istimewa dari malaikat Ridwan dan semua penjaga surga. Kemudian dalam surah yang lain, kami bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Kaum muslimah yang kami hormati, memiliki pengertian surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh ialah dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, kemudian cucu-cucu mereka. Nah, sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka, malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum. Kata, keselamatan bagi kalian sebab semasa di dunia kalian mau bersabar ibadah kepada Allah. Kita lanjut kembali. Setelah pembahasan yang tadi, kita lanjutkan dengan para malaikat-malaikat yang lain. Kaum muslimah yang kami hormati, selain para malaikat yang tersebut di atas, atau sampai di bahasan akhir, malaikat Ridwan, atau di antara mereka ada yang bertugas menjaga hamba-hamba Allah. Atau para malaikat yang bertugas menjaga hamba Allah di tempat tinggalnya maupun pada saat bepergiannya, di waktu tidurnya maupun di waktu bangunnya, bahkan di setiap keadaan. Mereka ialah malaikat al-mu'aqibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 10 sampai dengan 11, kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil lail wa saribun bin nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su' fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Surah Ar-Ra'd ayat 10 sampai dengan 11. Memiliki pengertian dan arti sama saja bagi Tuhan, sama saja bagi Allah. Siapa saja di antara kalian yang merahasiakan ucapannya, dan siapa saja yang terus terang dengan ucapannya itu, dan siapa saja yang sembunyi di malam hari dan berjalan menampakkan diri di siang hari. Jadi walaupun itu di malam hari ataupun di siang hari, atau tidak ada perbedaan. Walaupun itu sembunyi ataupun terang-terangan, Allah tetap mengetahui karena keadaannya sama bagi Allah. Nah, bagi manusia, ketahuilah ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di mukanya, di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia Allah. Dia yang bisa menyelamatkan terhadap apa yang akan terjadi kepada kita, ya Allah. Tentunya hal ini memberikan kita pemahaman bahwa ada mu'aqibat, ada malaikat yang menjaga. Maka dalam riwayat tafsir kata Riwayat tafsir Ibnu Jarir menyebutkan, kami bacakan. Ani bin Abbas, yahfadunahu min amrillah. Qala. Pengertian dari yahfadunahu min amrillah. Qala malaikatu yahfadunahu min baini yadayhi wa min khalfi. Fa idza jaa qadaruhu khallu anhu. Rawi Ibnu Jarir fi tafsir.
memiliki makna dan pengertian. Dari Ibnu Abbas membahas ayat dari surah Ar-Ra'd ayat 10 sampai dengan 11. Nah, ini dibahas oleh Ibnu Abbas. Mereka, menurut Ibnu Abbas, mereka adalah malaikat-malaikat yang menjaganya dari depannya dan juga dari belakangnya. Jadi malaikat yang selalu ada menjaga manusia. Kemudian ketika qadar Allah datang, kosonglah mereka daripadanya. Ketika qadar Allah wafat dalam hal ini itu sudah hadir, maka malaikat al-mu'aqibat akan pergi dari hamba tersebut. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Berikutnya, dalam riwayat yang lain, Rawi bin Jarir fi tafsir An-Mujahid anahu qala ma min abidin illa lahu malakun muwakkil. Illa lahu malakun muwakkil bihifdhihi fi naumihi wa yaqadatihi minal jinni wal insi wal hawan. Fama minha syai'un ya'tihi. Maaf, kami ulang. Al-Mujahid annahu qala ma min abdin illa lahu malakun muwakkilun bihifdhihi fi naumihi wa yaqadatihi minal jinni wal insi wal hawam. Fama minha syai'un ya'tihi yuriduhu illa qala wara'ak illa syai'an ya'dhanullahu fihi fayusibah. Rawi Ibnu Jarir fi tafsiri. Di dalam tafsir yang lain juga dari Mujahid, nah bahwa sesungguhnya dia berkata, tidak seorang pun hamba kecuali baginya ada malaikat yang diserahi untuk menjaganya di waktu tidurnya dan di waktu bangunnya, untuk menjaganya dari kejahatan jin, manusia, dan juga para binatang. Maka tidak ada darinya sesuatu yang datang kepadanya yang menghendaki jelek kepadanya, kecuali malaikat itu akan berkata, dia akan mengatakan, hati-hati di belakangmu. Jadi kalau kemudian ia memberikan refleks untuk manusia ini hati-hati, nah bisa jadi bahwa ini adalah kerentek dari malaikat itu yang menjaga kita. Kemudian hal ini bisa melindungi kita. Malaikat tentu mampu untuk melindungi kita, kecuali yang tidak bisa untuk menjadi bahaya untuk kita ialah apabila Allah sudah mengqadarkan hal itu terjadi. Apabila Allah sudah mengizinkan hal itu menjadi suatu qadar, ya nggak bisa. Walaupun malaikat berupaya untuk menjaga kita dari jin, manusia, dan binatang, tapi ketika Allah menghendaki, ya wes, itu terjadi. Maka sesuatu yang sebenarnya sudah dijaga oleh malaikat itu bisa saja tetap akan menimpa terhadap dirinya, bisa saja akan tetap terjadi terhadap musibahnya itu di dalam kehidupannya. Maka di dalam surah Al-Anbiya ayat 47 juga, di dalam surah Al-Anbiya ayat 47 juga disebutkan di sana. Kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yakhlaukum bil-laili wan-nahar minar rahman bal hum an dzikri rabbahum mu'ridun. Surah Al-Anbiya ayat 42. Memiliki pengertian. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kalian di waktu malam dan di waktu siang hari? Tentunya memiliki dan menjaga dari sisi Allah. Jawab siapa? Tentunya kan tidak ada. Tentunya ialah Allah yang maha menjaga. Nah sebenarnya orang-orang yang berpaling, kami ulang, katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kalian di waktu malam dan siang hari dari azab Allah yang maha pemurah? Tentunya ini jawabannya tidak ada. Ya hanya Allah yang bisa. Karena Allah yang punya azab, Allah yang punya musibah, Allah yang bisa mendatangkan mara bahaya, siapa yang bisa menjaga? Tidak ada. Bahkan kalau melihat riwayat yang sebelumnya, ketika malaikat berusaha untuk
memberikan kerentek terhadap hati kita. Kalau Allah sudah mengqadar, ya nggak bisa. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat terhadap Tuhan mereka. Jadi ketika Allah memberikan musibah, ketika Allah memberikan mara bahaya, harusnya kita bisa bertafakur, bisa bertadabbur, bisa introspeksi diri. Siapa tahu kita ada sesuatu yang salah dan keliru, sehingga Allah memberikan cobaan. Sehingga kalau Allah sudah menjaga kita dengan melalui doa-doa yang kita ucapkan, ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Atau salah satu doa penjagaan yang paling umum kita baca dan kita doa ialah ketika diawali melalui keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita bertawakal kepada Allah. Doa keluar rumah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita bacakan di dalam surah Al-An'am ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhahu hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Surah Al-An'am ayat 61. Surah Al-An'am ayat 61. Memiliki pengertian dan arti, dan dialah Allah yang mempunyai kekuasaan di atas semua hambanya, atau kekuasaan tertinggi. Siapapun yang memiliki kekuasaan, Allah yang paling tertinggi. Dan diutusnya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian atau kepada salah satu seorang dari kalian, maka ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat yang kami utus. Malaikat-malaikat yang kami tidak melalaikan terhadap malaikat-malaikat yang mereka tidak melalaikan terhadap kewajibannya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami ulang, terjemah dan maknanya ialah, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan juga ketahuilah, malaikat-malaikat kami itu tidak pernah melalaikan kewajibannya. Kalau sudah mendapatkan tugas untuk mencabut nyawa, mereka tidak akan pernah terlalaikan oleh waktunya, terlupakan oleh tugasnya. Itulah malaikat Allah. Di antara mereka, tentunya para malaikat ini, ada yang memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman ketika mereka wafat dan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini adalah tugas malaikat yang berikutnya, kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Surah Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. Kaum muslimah yang kami hormati, memiliki makna dan pengertian. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka,
meneguhkan keimanan mereka. Maka para malaikat akan turun terhadap mereka dengan mengatakan, seraya berkata, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindung kalian, kata, kamilah pelindung-pelindung untukmu, kata, dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan di akhirat. Ini kan memberikan kabar gembira kepada orang yang sedang dalam keadaan dicabut nyawanya. Maka di dalamnya nanti, di dalam surga, kalian akan memperoleh apa-apa yang kalian inginkan, dan kalian juga akan memperoleh pula atau apa saja yang kalian minta kepada Allah dari Tuhan kalian yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini kan salah satu tugas dari malaikat yang memberikan kabar gembira untuk kita ketika dicabut ruh kita oleh para malaikat. Selanjutnya, di dalam surah Al-Anbiya ayat 103 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, la yahzunuhumul faz'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Memiliki makna dan pengertian. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah hari kalian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Nah, ini adalah sambutan pula di mana malaikat itu bertugas dan memberikan kabar gembira untuk kita, memberikan kabar penang untuk kita orang-orang iman. Jadi tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak kekhawatiran, walaupun atau kalau sudah datang di padang mahsyar atau semuanya dalam keadaan yang telanjang, sendiri, kuncup, dan juga tidak beralaskan kaki, kita tidak bisa saling melihat keluarga kita lagi, kita tidak bisa saling menyapa dan tidak bisa saling berbisik-bisik. Kita betul-betul sendiri, namun malaikat ada menemani kita, menyambut kita menuju ke hadapan Allah. Walana jazakumullahu khairan. Kaum muslimah yang kami hormati, kita lanjutkan. Di antara para malaikat ada juga yang masih bertugas dalam keadaan gaib, bahkan urusan yang betul-betul spesifik, dan mungkin secara kedokteran itu kadang-kadang sangat di luar nalar, sangat tidak bisa atau dibuktikan, tetapi Allah bisa melakukan itu dan bisa menjadi mukjizat, bisa menjadi bukti syairullah, nyata. Ialah malaikat berikutnya. Di antara mereka ada yang bertugas mengurusi nutfah. Nutfah dalam bahasa Arab maknanya adalah air mani di dalam rahim manusia, di dalam rahim seorang wanita.
Sebagaimana tersebutkan di dalam sebuah hadis, kami bacakan dalam Riwayat Bukhari fi kitabil Bada'ul Khalqi qala Abdullah hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik kamilan thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ar-ruh fa inna ar-rajula minkum la ya'mal hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira'an fayasbiqu alaihi kitabuhu fayamalu bi amali ahli an-nar wa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli jannah. Rawahul Bukhari fi kitab Bada'ul Khalqi. Kaum muslimah yang kami hormati, ini adalah keadaan yang luar biasa dan juga tentunya sesuatu yang secara medis atau sains mungkin tidak untuk membuktikannya atau mungkin kesulitan, tapi Allah melakukan hal itu. Nah, dijebarkan dan dijelaskan dalam arti kalau secara fisik apa yang terjadi itu ya secara kedokteran yang tidak terlihat gitu kan, sesuatu yang memang Allah yang bisa mengerjakan hal itu. Nah, Abdullah berkata, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, sedangkan Nabi tentunya adalah seorang hamba yang benar dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu dibenarkan. Beliau bersabda, sesungguhnya salah satu dari kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah dalam waktu seperti itu juga. Berubah menjadi segumpal darah. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging dalam waktu seperti itu juga. Dia akan berubah kembali. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan dengan 4 perkara. Pertama, diperintahkan kepadanya, tulislah amalannya. Kemudian yang kedua, tulislah rezekinya. Dan kemudian tulislah ajal kematiannya. Jadi dia ditulis menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Nah, kemudian ditiupkanlah ruh di dalamnya. Maka sesungguhnya seorang dari kalian sungguh mengamalkan amalan ahli surga, sehingga di antara dia dan surga tinggal 1 hasta saja. Jaraknya 1 hasta. Namun karena kitab catatan atau qadarnya neraka mendahulunya, atau sudah ditulis qadarnya itu, maka dia mengamalkan amalan ahli neraka. Dan dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga di antara dia dan neraka tinggal 1 hasta. Jadi banyak hal yang terjadi di sana, sehingga penentuannya pun ada di sana. Berikutnya, dan dia beramal amalan ahli neraka, sehingga ketika di antara dia dan di antara neraka tinggal 1 hasta, karena kitab catatan qadarnya sungguh mendahului, atau karena kitab catatan amalan qadarnya surga mendahulunya, maka dia mengamalkan amalannya ahli surga. Jadi kalau kemudian seseorang ketika Allah memerintahkan malaikat di qadar untuk masuk ke dalam surga, maka dari setelah lahir dan setelah dia mulai beramal akan mengerjakan amalan ahli surga. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, kalau dia adalah sudah diqadar ketika malaikat menulisnya menjadi ahli surga, maka lahir, hidup dan beramal menjadi seorang yang mengamalkan amalannya ahli surga. Jadi tentunya ini sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah diqadarkan oleh Allah. Maka kita tentunya berharap qadar yang baik, kita berharap kelahiran kita adalah kelahiran yang baik. Jadi kalau sudah dilahirkan oleh orang tua kita, bagaimana cara kita untuk
mempraktekkan amalan kita menjadi praktek amalan-amalan ahli surga yang mau beribadah, yang mau beramal dan sesuai dengan amalan dan ibadahnya ahli surga. Atau kalau memang Allah mentakdirkan kita menjadi ahli neraka, tentunya kehidupan kita akan begitu, atau sampai dengan wafatnya, atau sampai dengan terakhir hari hidupnya itu, yaitu tetap mengamalkan amalannya ahli neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Selanjutnya, di antara para malaikat ada yang bertugas menjadi pembawa arsy atau karubiyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Surah Ghafir ayat 7. Memiliki pengertian dan arti malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya Allah bertasbih memuji kepada Tuhannya, dan juga mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman seraya berdoa. Kami ulang sedikit. Mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman, dan juga mereka berdoa kepada Allah. Kata seraya berdoa, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Jagalah mereka dari siksaan neraka yang berkobar-kobar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jadi para malaikat yang memikul arsy ini terus bertasbih, atau di bawah arsy Allah, ada atau bersama dengan sekelilingnya Allah, ada di sekelilingnya Allah, tapi tetap memintakan ampunan kepada orang-orang iman, atau memohonkan penjagaan untuk orang-orang iman. Berikutnya, dalam surah Al-Ahqaf ayat 17 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbik fawqahum yawma idzin thamaniyah. Surah Al-Ahqaf ayat 17. Memiliki pengertian, dan malaikat-malaikat berada di penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat jumlahnya menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Jadi ini secara lahiriah, secara fisik, kata Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang ukurannya, namun kita fahami dulu jumlahnya. Ada 8 malaikat yang
yang memanggul arsy Allah. Selanjutnya, dalam Rawi Abu Daud menyebutkan an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udhina li an uhadditha an malak min malaikatillahi min hamalahil arsh inna ma baina syahmati udhuni ila atikihi masiratu sab'imi'ati amin. Rawi Abu Daud fi kitab sunnah wa huwa hadits sahih. Memiliki pengertian dan arti dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi diberi izin untuk menceritakan seorang malaikat dari beberapa malaikat Allah yang membawa arsh. Sesungguhnya secara ukuran antara daun telinga sampai pundaknya, jadi antara daun telinga sampai dengan pundaknya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Jadi jumlahnya ya, atau ukurannya, tingginya, Masya Allah. Atau ini begitu besar dan juga tinggi ya toh. Maka tentunya dengan atau kita sebagai makhluknya Allah yang kecil ini, apalagi kalau kita melihat ukuran bumi segede ini, kita juga bagian atau manusia yang kecil, yang mini ya toh. Jadi kalau mengukur malaikat, apakah para malaikat ini sebesar bumi? Untuk Masya Allah, jelas Nabi menceritakan gedenya tuh segitu. Atau jadi apalagi ya toh para malaikat yang lain yang juga ada, dan apalagi atau zatnya Allah, zahirnya Allah. Jadi ya, tentunya kita yakin dan percaya apa yang diutarakan oleh Rasulullah ini adalah sesuatu yang menjadi gambaran. Atau malaikat itu besar sekali ukurannya. Berikutnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 4 surah ke-4 42, An Sa'id bin Jubair fi qaulihi wa yahmilu arsy rabbik fawqahum yawma idzin samaniya qala samaniya sufufin minal malaikah. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan memiliki pengertian dan arti dari Sa'id bin Jubair dalam firman Allah yang menyebutkan tentang wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum samaniyah itu fawqahum yawma idzin samaniyah, dia berkata jumlahnya itu 8 sof. Jadi 8 barisan dari malaikat-malaikat Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.